Selamat pagi anak-anak kami. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita mengenai struktur buku fiksi dan non-fiksi. Ya, apa saja perbedaan buku fiksi dan non-fiksi? Mari kita lihat. Struktur buku fiksi. Dilihat dari sisi struktur teks, buku fiksi dibangun berdasarkan alur cerita yang mengalir, mulai dari pengenalan, permasalahan, konflik, klimaks, anti klimaks, hingga penyelesaian. Di sisi lain, buku non-fiksi dibangun bab demi bab yang dipaparkan menggunakan pendekatan keilmuan atau berdasarkan teori tertentu. Struktur karya non-fiksi. Karya non-fiksi diawali dengan bagian pendahuluan yang berisi penjelasan umum mengenai suatu permasalahan atau tema yang diangkat. Karya non-fiksi biasanya berisi suatu temuan baru atau penyempurnaan, pembaruan temuan yang sudah ada sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik secara teoretis maupun praktis. Unsur kebahasaan buku fiksi dan non-fiksi. Yang pertama nanti kita lihat dulu unsur kebahasaan karya fiksi. Karya fiksi boleh menggunakan kata-kata tidak baku. Karya fiksi bersifat imajinatif dan merupakan rekaan yang dipaparkan berdasarkan pandangan subjektif sang penulis. Salah satu unsur yang menonjol dalam karya fiksi adalah penggunaan ungkapan ataupun idiom dan majas. Majas merupakan gaya bahasa yang dapat memperindah kalimat dan menambah rasa tertentu pada pembaca. Misalnya untuk menggambarkan kebakaran, kata api diganti dengan ungkapan si jago merah. Kata tersebut juga dapat digunakan dalam majas yang memberikan gambaran tertentu, misalnya dalam sekejap rumah tua itu ludes dilalap si jago merah. Kemudian kita lanjutkan unsur kebahasaan karya non-fiksi. Karya non-fiksi pada umumnya menggunakan ragam bahasa baku karena bersifat ilmiah dan berdasarkan bidang keilmuan tertentu. Penulisan karya non-fiksi banyak menggunakan istilah-istilah atau kata yang khas dalam bidang tertentu, misalnya hortikultura dalam bidang pertanian, stratifikasi dalam bidang sosial, atau kondensasi dalam bidang sains. Dalam karya non-fiksi tidak menggunakan ungkapan dan majas karena dapat mengaburkan makna kata yang sebenarnya. Namun dalam karya non-fiksi dapat ditemukan penggunaan peribahasa yang bertujuan memperjelas atau membandingkan suatu hal. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Ibu ucapkan terima kasih.